Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, mempelajari perjalanan perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk. Setelah kemarin kita membahas tentang peperangan Hunain. Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan tentang Perang Tabuk ini penting sekali dan banyak sekali pelajaran yang akan bisa kita dapatkan dari pembahasan ini. Di sini dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana pengorbanan para sahabat. Pada saat yang sama juga kita akan melihat ada komunitas sendiri di tubuh kaum muslimin yang itu senantiasa ada, dan bagaimana menyikapi mereka. Yang ini komunitas yang cukup menyulitkan bagi perjuangan kaum muslimin, yaitu komunitas orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik yang berada dalam tubuh kaum muslimin ini tampak sekali dalam peperangan Tabuk itu, dan bagaimana kondisi mereka menyulitkan perjuangan, dan bagaimana kemudian Al-Quran dalam surat At-Taubah membongkar keburukan mereka, membongkar kedok mereka agar menjadi pelajaran sampai akhir zaman kepada kaum muslimin. Siapapun yang berjuang, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah mereka biasanya pasti akan muncul komunitas munafikin yang itu akan menyulitkan perjuangan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana para sahabat, mauqif kaum muslimin, ya, mauqif sikap orang-orang munafikin. Nah, kemudian yang kita ingat juga bahwa dalam peperangan Tabuk ini adalah peperangan ketika Islam itu sudah menyebar, sudah Fathul Makkah, sudah peperangan Hunain, sehingga kemudian kaum muslimin ini jumlahnya sangat besar, jumlah mereka besar. Dan ketika jumlah mereka besar ini, banyak orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Bahkan pada pembahasan perang Hunain kemarin kita membahas salah satu keawaman yang ditunjukkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam itu. Kita bahas dalam pertemuan 2 pekan yang lalu, sampai di antara mereka ada yang minta dibuatkan pohon yang diagungkan dan disembah, ya, yang disebut dengan Dhu-an-Nuwat, sebagaimana orang-orang jahiliyah memiliki itu. Bayangkan orang udah masuk Islam minta begitu. Kenapa? Karena mereka masih baru masuk dalam Islam, mereka masih awam dalam keislaman. Nah, jadi komunitas kaum muslimin saat itu dalam peperangan Tabuk itu ada orang-orang dari para sahabat, kalangan-kalangan utama para sahabat, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah kalangan munafikin, dan yang ketiga adalah kalangan orang-orang Islam yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Nah, itulah kondisinya. Kondisi itu sebetulnya adalah potret kondisi umat saat ini. Kondisi itu adalah potret kondisi umat saat ini, gitu. Sehingga penting sekali kajian tentang perang Tabuk ini apa? Salah satu hal pelajaran penting adalah kita memproyeksikan diri kita. Dengan kejadian, rincian kejadian ini, kita memproyeksikan diri kita. Seandainya kita hadir di sana, kita ini masuk di mana? Apakah barisan sahabat yang dipuji oleh Allah? Ya, karena di situ ada para sahabat yang dipuji oleh Allah. Apakah kita masuk dalam barisan para sahabat yang dipuji oleh Allah? Atau wa'iyadu billah, kita termasuk barisan munafikin? Ya. Atau kita ini termasuk orang-orang yang lemah, yang terpengaruh dengan orang-orang munafikin? Nah, ini pentingnya kajian perang Tabuk itu di sini. Salah satu hal penting dalam kajian perang Tabuk adalah kita memproyeksikan diri kita ini supaya kita bisa muhasabah diri kita. Seandainya kita dulu hadir di sana, kira-kira kita ini masuk yang mana? Ya. Nah, khonifillah azzakumullah. Pertama, perang Tabuk ini disebut, ada beberapa nama, ada penamaan dari perang Tabuk ini. Yang pertama disebut Tabuk.
Kenapa disebut Tabuk? Dikaitkan dengan tempat yang dituju oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke sana. Perang Tabuk ini adalah peperangan yang dilakukan kepada orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi yang mereka berada di daerah Syam. Syam itu adalah daerah Suria, Lebanon, Palestina, itu termasuk daerah Syam. Nah, arahnya adalah ke arah Syam, yaitu memang daerah sana adalah daerah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Syam itu disebut Tabuk, perang Tabuk, karena wilayahnya adalah di wilayah Tabuk. Ini yang pertama. Kemudian disebut juga, peperangan ini disebut dengan Ghazwatul Usrah. Ghazwatul Usrah, peperangan yang sulit. Usrah itu sulit. Dan yang menamakan ini Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 117 menyebutkan, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Allah telah menerima taubat para nabi, muhajirin, dan orang-orang ansar yang mereka itu mengikuti Rasulullah SAW fi sa'atil usrah, dalam masa yang susah. Karena itu disebut Ghazwatul Tabuk, Ghazwatul Usrah, peperangan yang susah. Kenapa disebut sebagai peperangan yang susah? Ada beberapa hal yang menyebabkan penamaan ini adalah disebut peperangan yang sulit. Yang pertama, masa peperangan ini terjadi pada saat musim panas, yang pada puncaknya musim panas. Jadi musimnya, cuacanya sulit buat para sahabat, panas sekali saat itu, maka disebut usrah. Kenapa disebut usrah? Disebut usrah juga karena jaraknya jauh. Jaraknya bukan jarak yang dekat. Kemarin peperangan Badar, kemarin peperangan Uhud dekat, ya, Khandaq dekat di Madinah. Kemarin peperangan Fathul Makkah tidak terlalu jauh, masih. Ini adalah peperangan Uhud, peperangan Tabuk, yang mana jaraknya adalah kurang lebih sekitar 700 sekian mil. 700 sekian mil berarti berapa kilo? 1000 kilo, ya, kurang lebih. Jaraknya dari Madinah segitu. Kemudian disebut Sa'atul Usrah juga. Kenapa? Karena yang dihadapi saat itu adalah bukan sembarang musuh, tapi mereka adalah Romawi, superpower saat itu, yang mereka unggul di dalam jumlah, mereka unggul dalam persenjataan, kekuatan yang menguasai sebagian besar wilayah dunia saat itu, Romawi. Nah, ini yang dihadapi oleh kaum muslimin. Susah dari cuacanya, susah dari jaraknya, susah dari musuh yang dihadapi, dan kemudian termasuk ini adalah peperangan yang susah. Kenapa? Karena pada saat itu persiapan peperangan kaum muslimin ini dianggap kurang, termasuk kendaraan, persenjataan, kebutuhan logistik, semuanya kurang. Sampai dikatakan satu orang itu bergantian untuk naik satu kendaraan. 3 orang bergantian untuk satu kendaraan. Jadi artinya apa? Artinya sepertiga perjalanan itu ditempuh dengan jalan kaki. Coba bisa dibayangkan, sepertiganya ditempuh dengan jalan kaki karena harus bergantian. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, diriwayatkan, ketika kami sampai di Tabuk, kami melihat kaki kami hampir semuanya kukunya itu keluar, terkelupas semuanya karena banyaknya perjalanan yang susah itu. Sampai seperti itu. Jadi ini adalah peperangan yang susah sekali. Nah, ketika ada sesuatu yang susah, disitulah kemudian
ada penyaringan dari Allah Subhanahu wa taala. Disaring siapa yang mukmin, siapa yang munafik, siapa yang imannya lemah. Nah, itu ujiannya adalah kondisi yang susah. Makanya pembahasan tentang perang Tabuk ini banyak sekali membahas tentang ciri-ciri orang munafik. Sifat-sifat orang munafik banyak dibahas di sini. Kenapa? Karena dihadapkan pada kondisi yang susah. Kemudian apa yang melatar belakangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan tersebut? Yang melatar belakangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan tersebut adalah yang pertama disebutkan dalam riwayat karena adanya berita didengarkan bahwa orang-orang Romawi menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan strategi sebelum mereka menyerang, kita yang menyerang mereka. Itu yang pertama digunakan oleh Rasulullah SAW. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa sesungguhnya peperangan Tabuk itu bukan terkait dengan masalah orang Romawi akan menyerang, tetapi itu adalah penerapan ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 123. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 123 itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, perangilah orang-orang yang paling terdekat dengan kamu dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Perangilah orang-orang yang terdekat dari orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah, agar mereka merasakan bagaimana sikap tegas kalian kepada mereka. Bagaimana memahami ayat ini? Ya, kita jelaskan dulu ayat ini supaya tidak difahami dengan salah. Difahami dengan salah itu difahami oleh orang yang ekstrim, pemahamannya ekstrim sehingga memahaminya sangat ekstrim, nanti setiap ketemu orang kafir dibunuh begitu. Atau pemahamannya orang liberal yang sangat cair, ya, seperti yang kemarin kita dengar, ya, nggak boleh menyebutkan nama kafir kepada orang di luar Islam. Ya. Terus terjemahan Al-Quran ini mau kita ganti apa kalau nggak boleh menyebutkan nama kafir itu ya? Ya. Surat Al-Kafirun ada, terus diganti surat apa? Surat non-Muslim. Gitu. Ya. Nah ini kita lihat bagaimana, ya, mungkin ini ya nanti dalam pembahasan ini termasuk nanti ciri-ciri mereka itu ciri-ciri kelompok munafikin itu nanti ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, perangilah orang-orang kafir yang terdekat dengan kalian. Maksudnya di sini siapa? Maksudnya di sini adalah sistem kafir, kekuatan kafir yang terdekat dengan kalian itu siapa? Kenapa kekuatan kafir terdekat dari kalian itu harus diruntuhkan? Ini pernah kita bahas pada pertemuan beberapa yang lalu. Karena sifat dakwah itu adalah rahmatan lil alamin. Sifat dakwah itu memberikan rahmat kepada semua penghuni bumi ini. Islam itu tidak boleh terlokalisir hanya kita yang menikmati. Tapi bagaimana orang-orang yang belum menikmati Islam ini bisa menikmati Islam? Jadi konsepnya Islam itu nikmat. Kita duduk di masjid ini pagi ini, sholat, zikir, itu nikmat. Ada orang yang tidur, gak sholat, itu belum merasakan nikmatnya Islam. Ada orang yang sama sekali gak masuk Islam, kita di masjid, zikir, Masya Allah, ini nikmat. Ada pada saat yang sama sekarang ada orang gak sholat, gak apa, bangun tidur langsung ya pergi ke kandang anjingnya, ambil anjing, jalan-jalan pagi, dia muter, gak pakai sholat, gak pakai apa. Itu belum merasakan nikmat hidup. Kita sudah merasakan nikmat hidup. Nikmat ini harus dirasakan oleh mereka. Karena itu harus ada dakwah agar mereka bisa merasakan nikmat, supaya kita gak egois, hanya kita yang merasakan nikmat.
Nah, ketika kita mau menyebarkan nikmat ini, ya, rahmat ini kepada orang-orang di muka bumi ini, ada sistem yang akan menghalangi, kekuatan yang akan menghalangi dakwah itu sampai kepada orang-orang. Nah, kekuatan itu yang harus diruntuhkan, dihancurkan dengan kekuatan pula. Itulah yang membuat Rasulullah SAW bersama para sahabat menghancurkan kekuatan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Dihancurkan mereka sehingga mereka tidak bisa menghalangi lagi dakwah di sana. Setelah dihancurkan kekuatan itu, yang kafir gak dipaksa dengan pedang harus masuk Islam, enggak. Terserah kamu, kami dakwai, kamu masuk Islam, masuk, gak masuk, la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Tapi kekuatan yang menghalangi itu harus dihancurkan dengan kekuatan. Ya, misalkan kita mau berdakwah ya sekarang, misalkan ke Singapura misalkan, terus di sana nggak bisa, dihalangi, ya nggak boleh berdakwah di sana. Maka kalau penerapan ayat ini, maka sistem yang di Singapura harus dihancurkan. Ya. Dengan kekuatan kita harus hancurkan. Sampai apa? Bukan kemudian dipaksa rakyat Singapura masuk Islam, nggak, didakwai setelah itu. Mau masuk Islam boleh, nggak masuk Islam, tapi sudah nggak ada lagi sistem yang menghalangi. Nah, itulah mendudukkan antara jihad dan dakwah. Ya. Jadi ayat ini tidak difahami dengan ekstrim bahwa setiap ketemu orang kafir kita bunuh, bukan. Kita ganggu, bukan. Tidak seperti itu. Ya. Karena apa? Dalam masalah ketika individunya, kekafiran dalam hal individu, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ya. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Tetapi dalam hal sistem yang mengganggu penyebaran Islam, sistem itu harus dihancurkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya alladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Mulailah dari sistem-sistem kafir yang dekat dengan kalian. Jadi jangan misalkan orang Islam saat itu kekuasaan ada di Jazirah Arab, bukan kemudian mereka pergi ke Cina yang jauh, tapi meninggalkan yang dekat, Romawi yang dekat, tidak. Mereka sudah membersihkan sekarang dari Madinah, Mekah dibersihkan, Taif dibersihkan, ya, Khaybar dibersihkan. Sudah, wilayah sekitar sudah nggak ada lagi nih kekuatan kafir lagi. Sekarang siapa yang terdekat setelah itu? Siapa berikutnya? Berikutnya adalah Romawi yang ada di Syam. Nah, maka itulah kemudian Rasulullah SAW menghimpun pasukan untuk memberangkatkan mereka ke Syam. Nah, inilah kata Ibnu Katsir, ini yang menjadi motivasi untuk melakukan peperangan tersebut. Ya alladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ya, perangilah orang-orang yang ada di sekitar kalian dari kalangan orang-orang kafir. Ya, bukan dari kalangan orang-orang non-muslim, ya. Wallahu alam, saya nggak bisa paham itu bagaimana kumpul para kiai, kumpul para ini, terus kesimpulan akhirnya seperti itu saya nggak paham itu. Ya. Nah, banyak sudah hal apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, ini sebetulnya menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan bahwa sesungguhnya peperangan itu sedang terjadi. Peperangan apa? Peperangan pemikiran, peperangan ideologi, itu terjadi setiap saat. Jadi jangan anggap kita ini aman-aman. Peperangan itu ada peperangan militer bawa bedil, ya, ada peperangan pemikiran, terus itu terjadi. Karena apa? Karena itu sudah dijamin oleh Allah SWT dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu gak akan pernah berhenti memerangi Islam. Nah, lahirnya yang seperti ini itu jangan heran. Kenapa? Karena semua itu by design. Sebab apa? Sebab orang Barat, Amerika, ya, pemimpin syaitan dunia sekarang ini Amerika, ya, dengan kekuatannya itu seperti Romawi dahulu dengan semua pengikutnya. Itu mereka tuh punya kepentingan besar. Ada terang-terangan mantan Menteri Pertahanan Amerika itu menyatakan bahwa persoalan kita sekarang ini adalah ada 1,7 miliar manusia yang terserang kanker, katanya. Kalian tahu apa yang saya maksud dengan kanker tersebut? Kanker tersebut adalah Islam, katanya dia. Terang-terangan dia mengatakan. Maka salah satu
cara bagi kita sekarang ini untuk menguasai manusia ini adalah memisahkan cancer tadi dari 1,7 miliar tadi itu, yaitu memisahkan Islam dari umat Islam. Itu yang mereka lakukan. Nah, mereka untuk melakukan seperti ini tidak harus menjadikan kita tuh murtad. Nggak harus dijadikan kita ini keluar dari Islam, dari masjid pindah ke gereja atau ganti nama kita. Nggak harus jadi seperti itu. Mereka tidak mengharuskan kita begitu. Tapi yang mereka mau dari kita apa? Yang mereka mau dari kita adalah kita ini tetap memakai nama Islam seolah-olah identitas Islam, tapi apa? Identitas Islam yang sesuai dengan keinginan Barat. Karena ada satu buku yang bagus sekali. Buku ini menceritakan tentang apa Islam yang dimaui oleh Barat. Al-Islam alladhi yuriduhul gharb. Judulnya begitu. Islam yang dikehendaki oleh Barat. Dan semuanya berdasarkan apa? Berdasarkan statement-statement orang Barat sendiri. Bahwa mereka maunya Islam, boleh Islam salat, Islam nggak apa-apa, tapi Islam yang begini ya. Islam boleh ke masjid, boleh sholat, haji, umroh nggak apa-apa, tapi jangan bahas soal masalah kepemimpinan. Jangan ada pembahasan soal kepemimpinan itu harus tangan umat Islam dan sebagainya. Islam boleh bahas Islam, tapi apa? Jangan bahas penegakan syariat. Jangan bahas soal loyalitas. Jangan itu Islam yang dikehendaki oleh Barat itu seperti itu. Nah, Islam bagaimana Islam? Islam yang cair, yang nggak ada lagi perbedaan, nggak perlu dibedakan itu Muslim kafir, nggak perlu dibedakan. Nah, kemudian masuklah mereka, dana yang mereka gelontorkan untuk ini tuh luar biasa besarnya. Untuk membeli tokoh-tokoh Islam, untuk membeli organisasi-organisasi Islam, mereka gelontorkan dana yang besar sekali. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti keluar keputusan-keputusan seperti tadi itu, ya, keputusan jangan sebut kafir, non muslim saja, hapus nama itu dan seterusnya. Nah, itu adalah sebetulnya hasil kerja panjang perang pemikiran yang dilakukan oleh orang-orang Barat terhadap Islam. Ini hal seperti ini harus kita fahami dalam peta dakwah itu. Nah, khanifillah azakumullah, kembali kepada perang Tabuk. Kemudian inilah kemudian yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang Romawi. Kemudian Rasulullah memerintahkan. Nah, di sini mulai kita lihat bagaimana sikap orang mukmin dan sikap orang munafik. Rasulullah memerintahkan yang pertama kali setelah memutuskan perang Tabuk, apa yang Rasulullah perintahkan? Menyiapkan logistik, menyiapkan peralatan perang, dan semua itu membutuhkan biaya. Maka langsung Rasulullah SAW memberikan ceramah pidato di depan kaum muslimin saat itu, memotivasi mereka untuk berinfak fisabilillah dalam rangka pembiayaan perang tersebut. Ini ada proyek Islam, perluasan wilayah Islam, dan dibutuhkan dana. Maka saat itu Rasulullah SAW melakukan mobilisasi untuk penggalangan dana. Dalam sebuah riwayat bagaimana Rasulullah SAW berpidato. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tentang permintaan untuk menghimpun dana bagi kebutuhan perang Tabuk. Ketika Rasulullah SAW sedang pidato tersebut, langsung, nah di sini kita lihat mauqif orang beriman, sikap orang beriman. Langsung Rasulullah langsung disambut dengan sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan langsung berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ya, alayya mi'atu ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Ya Rasulullah, aku punya 100 ekor unta dengan semua perlengkapannya fisabilillah. Aku berikan fisabilillah untuk perang Tabuk ini. 1 ekor unta itu tidak murah saat itu harganya, ya. Jadi bisa kita bayangkan berapa nilainya itu, 100 ekor unta dengan semua perlengkapannya. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan ini,
Dan Rasulullah SAW kemudian kembali memotivasi lagi. Utsman mendengar lagi. Kemudian ketika Utsman mendengar lagi, faqama Utsman. Kemudian dia berdiri lagi Utsman. Faqala, ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Ya Rasulullah, 200 sekarang. Masya Allah, jadi seperti lelang. Lelang, tapi yang dilelang adalah akhirat, yang dilelang adalah jannah oleh Rasulullah SAW. Jadi tadi 100, nah duduk sebentar, dengar lagi Rasulullah SAW, berdiri lagi, ya Rasulullah, 200 onta dari saya dengan semua perlengkapannya. Summa hadda ala al-jais faqama Utsman. Nah sekarang kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, berbicara lagi. Kemudian Utsman bin Affan ya berdiri lagi yang ketiga kali, faqala ya Rasulullah alayya 300 ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Ya Rasulullah, 300 sekarang ya Rasulullah, 300 onta dengan semua perlengkapannya. Masya Allah, ini lihat kita orang mukmin. Orang mukmin ini suratul ijabah, cepat menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak hitung dulu dia, 100, satu onta harganya berapa, waduh berapa saya ruginya ini, kemudian seperti itu. Nah ya, ini kalau saya sumbangkan sekian, ini sekian, tinggal berapa simpanan saya, ini berapa, dan seterusnya. Padahal saya dapat 1 bulan sekian, ini sekian. Nah ini kita tidak mengatakan orang munafik, tapi orang yang dhaif imannya, orang yang lemah imannya ya. Nah kajian ini ya, perang Tabuk ini langsung kita proyeksikan diri kita masing-masing. Kalau kita berada di posisi itu, kita di mana gitu, kita pada posisi siapa saat itu gitu. Nah kemudian Utsman ya, fa'ana ra'aitu, kata yang meriwayatkan cerita ini, fa'ana ra'aitu Rasulullah SAW yanzil ala mimbar wa huwa yaqul, ya turun dari mimbar, kemudian dia berkata, ma'ala Utsman ma'amila ba'da hadih ya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, ma darra ibn Utsman ma'amila ba'da al-yawm. Sambil mengulang-ulang Rasulullah SAW menyatakan itu, sungguh apa yang dilakukan Utsman hari ini apapun yang dia lakukan nanti sudah gak akan pengaruh lagi buat dia. Maksudnya Masya Allah, dia min ahlil jannah ya, dia min ahlil jannah, dia mendapatkan ampunan dari Allah apa yang atas dia lakukan. Sungguh apa yang akan dia lakukan ke depan sudah gak pengaruh lagi, karena dia min ahlil jannah. Ini kata Rasulullah SAW. Inilah di antara manusia ada orang yang ya, man yashtaril jannah bi amwalihi ya, ada di antara manusia ini orang-orang yang membeli surga dengan hartanya. Man yashtaril jannah bi amwalihi, ada orang-orang yang membeli jannah dengan hartanya. Jadi ada orang yang cerdik di dalam persoalan dunia, dalam persoalan harta. Bagaimana cerdiknya? Cerdiknya adalah dia capek tiap hari, dia cari harta, dia gunakan segala kemampuannya, dia gunakan seluruh keahliannya dalam berbisnis, dia kumpulkan harta. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kebahagiaan dia. Yashtari jannah, untuk ini dia membeli jannah dengan uang itu. Artinya apa? Uang yang dia dapatkan dan seterusnya kemudian dia investasikan untuk akhirat, dia gunakan untuk membeli jannah. Nah ini man yashtaril jannah bi amwalihi, ada orang-orang yang membeli jannah dengan hartanya. Tetapi pada saat yang sama kita melihat ada orang-orang yang justru apa? Ya, menyia-nyiakan akhirat karena soal harta, karena urusan harta. Ada orang yang gak sempat ibadah, gak sempat zikir, gak sempat berjuang gara-gara urusan harta. Gara-gara cari duit gak sempat berjuang, gara-gara cari duit gak sempat zikir, gak sempat sholat jamaah dan seterusnya. Wa iyadu billah. Ya, ini orang yang pemahamannya ya bodoh, tidak cerdik terhadap masalah harta. Tapi sebaliknya ada orang yang betul-betul bodoh dan tolol dalam masalah harta. Apa? Man yashtarin nar bi amwalihi, siapa yang membeli neraka dengan hartanya. Hartanya untuk beli neraka. Dia punya harta untuk maksiat, dia punya harta untuk membeli maksiat-maksiat yang mahal harus pakai duit ya. Padahal neraka tuh gak pakai duit sudah bisa loh ya, gratis sudah bisa neraka itu gitu
Ya, tapi enggak cari neraka dengan duitnya dia lagi, dibeli lagi, begitu. Nah, ini orang sebodoh-bodoh manusia. Ya, punya harta untuk bermaksiat, punya harta untuk dan seterusnya. Ini orang-orang yang membeli neraka dengan hartanya. Nah, para sahabat ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman cerdik terhadap harta. Sehingga apa? Mereka gunakan harta itu untuk membeli jannah. Ini seperti dilakukan oleh Utsman. Sampai kata Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Utsman itu, ma dharra ibn Affan ma amila ba'dal yawm. Sungguh sekarang apa yang akan dilakukan Utsman, apapun yang dilakukan sudah gak pengaruh lagi buat dia, gak ada pengaruh buruknya lagi buat dia. Kenapa? Karena Allah telah menulisnya, dia ampuni dosanya, dia diampuni dan termasuk ahlul jannah dari apa yang dia lakukan dalam pembiayaan perang Tabuk tadi itu. Masya Allah. Ya. Wanifillah azakumullah. Nah, disinilah kemudian kadang-kadang kita dihadapkan pada proyek-proyek Islam yang membutuhkan dana dan seterusnya. Di situ kemudian kita diuji bagaimana kita melihat harta kita dan melihat hal tersebut. Ya, di situ kita proyeksikan diri kita. Apakah diri kita seperti Utsman, atau nanti kita lihat bagaimana mauqif orang munafik ketika Rasulullah menyampaikan ini. Demikian juga sahabat yang lain. Ada hal yang menarik. Apa yang dilakukan oleh Utsman dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan dilakukan oleh Umar. Umar ketika mendengar ini, kata Umar, ini kesempatan buat saya. Kenapa? Saat ini saya lagi ada duit. Saat ini lagi saya ada harta. Wallahu a'lam, mungkin ada habis ada perdagangan, keuntungan dan seterusnya. Saya lagi pegang duit ini, kata Umar. Ini kesempatan buat saya untuk mengalahkan Abu Bakar. Kata Umar, dia merasa bahwa selama ini gak pernah menang sama Abu Bakar soal akhirat. Soal akhirat gak pernah menang. Bukan soal dunia, ini bukan perlombaan, gak pernah menang soal mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, apa dan enggak, bukan. Gak pernah menang soal akhirat. Dia merasa begitu, Umar. Ini kesempatan buat saya, hari ini saya kalahkan Abu Bakar, kata Umar. Kemudian kata Umar, saya membawa setengah dari harta saya. Saya punya uang banyak, saya ambil setengah dari harta saya. Alas, insya Allah hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, kemudian Umar datang menghadap Rasulullah SAW, ya, membawa semuanya. Dan kemudian ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah melihat harta yang banyak. Kata Rasulullah, ma'a baqaita li ahlik. Ya Umar, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Kamu bawa segini banyak, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, ya, abqaitu mithlahu. Saya tinggalkan seperti ini. Seperti ini juga yang saya tinggalkan. Jadi setengah-setengah dibagi oleh Umar. Kata Umar, insya Allah mudah-mudahan hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar dalam masalah akhirat ini. Nggak lama Abu Bakar datang membawa harta juga yang banyak, dan ditanya oleh Rasulullah SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar apa? Abqaitu lahum Allah wa rasuluh. Yang aku tinggalkan cuma Allah dan Rasulnya, semuanya aku bawa ke sini, kata Abu Bakar. Kemudian kata Umar apa? La usabiquka ila syai'in abadan ya Abu Bakar. Wallah, sampai kapanpun saya gak pernah menang sama kamu urusan akhirat, kata Umar. Nah, kita lihat, Masya Allah, para sahabat ini, ya, bahkan dalam masalah harta, ketika mereka berlomba dalam masalah harta, apa yang mereka lombakan? Yang mereka lombakan, yang mereka jadikan arena pertandingan itu adalah masalah akhirat. Nah, ini bisa kita lihat lagi bagaimana dengan nasib para sahabat-sahabat yang miskin. Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, kalau kita melihat seperti ini nih, ya, nggak ada yang lain. Ketika saya membaca cerita ini, nggak ada yang bisa saya lakukan kecuali saya menuduh diri saya ini munafik. Benar, diri saya ini munafik ketika saya melihat seperti ini. Ya, kenapa? Bagaimana sahabat itu, Masya Allah, dengar perintah Rasulullah itu sambutan luar. Sampai sahabat yang miskin mengatakan apa? Mereka menangis. Ya, apa yang saya bisa lakukan? Kenapa saya kalah dengan sahabat? Ya, seandainya kemarin saya kerja, ya seandainya kemarin saya mengumpulkan duit sehingga sekarang saya bisa berinfak. Nah, itu bahasa mereka seperti itu. Nah, sehingga apa? Banyak di antara mereka kemudian apa? Mereka menangis. Kenapa mereka tidak bisa memberikan apa-apa? Akhirnya apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat yang miskin? Mereka cari di rumahnya apa yang bisa mereka sumbangkan. Nah, di antara mereka kemudian apa? Menemukan
kurma ya setengah sa', ya, satu kantong, setengah kantong, satu kantong. Mereka gak punya apa-apa, itu yang mereka punya. Dia bawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami cuma punya ini saya sumbangkan. Ya. Sampai-sampai ada hal yang menarik. Di antara sahabat ada seorang ahli ibadah di antara sahabat. Sahabat tersebut bernama Ulbah bin Zaid. Dia cari di rumahnya nggak ketemu apa yang mau dia sumbangkan. Akhirnya dia menangis betul. Malam itu dia menangis. Dia mengatakan, Pak, ya Allah, saya ini nggak punya sesuatu yang untuk saya sumbangkan dalam perang Tabuk ini. Kemudian dia katakan, Pak, ya Allah, saksikan aku bersedekah. Dengan apa? Dengan semua orang mukmin yang mendolimi aku, ya, maka aku maafkan mereka. Ini sedekahku ya Allah. Ya. Di antara mereka ada yang mendolimi aku dengan perkataannya, mendolimi aku dalam masalah harta, mendolimi aku dengan apa semuanya. Ya. Mereka menyakiti aku, mendolimi aku. Aku gak punya apa-apa kecuali aku punya ini modalku. Maka aku katakan, ya Allah, aku maafkan semua dan aku tidak menuntut balasan apapun dari mereka. Dan saksikan ya Allah, ini adalah bala, ini adalah sedekah. Nah, peristiwa ini disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antara mereka tadi itu, yang ada lagi yang menarik. Di antara sahabat ada yang bawa apa? Bijinya kurma, satu kantung. Diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian, apa ini? Itu apa ini biji kurma? Ya Rasulullah, saya gak punya apa-apa kecuali punya ini. Kamu buat apa biji kurma ini? Ya Rasulullah, saya ini kalau di perjalanan kelaparan, sahabat miskin gak punya bekal. Ya, kalau kelaparan, saya ambil, saya kumpulkan biji-biji kurma tadi itu, saya taruh di kantong. Kalau saya kelaparan, saya lapar, saya ambil satu biji kurma tadi itu, saya hisap-hisap, saya gigit, saya hisap, sampai kadang-kadang kemudian hilang rasa lapar, dan terus saya buang. Allah ya Rasulullah, saya gak punya apa-apa. Di sini kita lihat mauqif sahabat dalam masalah harta. Mereka berlomba-lomba dalam harta, iya, berlomba-lomba untuk akhirat. Mereka gunakan harta mereka berlomba-lomba untuk membeli al-jannah. Ini mauqif mukmin. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita sekarang melihat mauqif munafikin. Bagaimana sikapnya munafikin ketika ada anjuran untuk berinfak. Orang munafik pertama mereka tidak berinfak. Setelah mereka tidak berinfak, apakah cukup mereka gak berinfak? Mereka diam. Apa yang mereka lakukan? Sikap mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 79. Orang-orang munafik ini, alih-alih mereka berinfak, atau cukup mereka gak berinfak, diam, justru apa yang mereka lakukan? Mereka melecehkan orang-orang yang berinfak. Tadi ada dua golongan orang yang berinfak. Orang yang berinfak dari kalangan orang kaya, ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar. Nah, ada di kalangan mereka orang-orang yang miskin yang cuma bawa beberapa biji kurma disumbangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap orang munafik? Allah SWT menyatakan, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Yaitu orang-orang yang mereka itu mengejek orang-orang yang berinfak fisabilillah. Yang pertama terhadap orang-orang yang berinfak dengan jumlah yang besar, Utsman dan seterusnya, dikatakan wallah mereka tuh gak berinfak cuma karena riya.
Mereka nggak melakukan cuma karena riya, mereka nggak melakukan itu cuma kepingin dipuji, mereka cuma mau cari kedudukan, mereka cuma mau cari apa dan seterusnya. Ya, nah itu yang pertama. Mereka celah orang-orang yang berinfak dalam jumlah besar. Dan pada saat yang sama, mereka apa? Mencela orang-orang yang berinfak dalam jumlah kecil. Ini orang ini apa ini infak cuma 2-3 bayi kurma ini, orang-orang apa? Orang nggak mampu, orang nggak apa, menyusahkan dirinya, buat dirinya aja nggak mampu mau berinfak. Nah, dia lecehkan ini dan dia lecehkan ini. Itu orang-orang munafik. Nah, disinilah kita lihat mauqif munafik wa mauqif, sikap orang munafik dan sikap orang mukmin. Orang mukmin menyambut perintah Allah, orang munafik dia tidak menyambut, bahkan dia menghalangi orang-orang yang berjuang dengan hartanya tadi. Nah, ada orang-orang yang tidak berinfak tapi diam, nggak mau berinfak tapi diam, dia tidak menghalangi orang berinfak. Ini kita tidak bisa tuduh dia munafik. Kenapa? Karena dia adalah mungkin orang-orang kalangan orang-orang du'afa, orang-orang lemah imannya, orang-orang yang lemah dari sisi keimanan. Ya, dia tidak bisa berinfak, tapi sebetulnya dia suka melihat orang berinfak, tapi dia nggak bisa bergerak. Nah, sekarang ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, kita melihat peta dalam umat ini ada 3 golongan. Pertama, orang-orang mukmin yang kuat. Kedua, orang-orang munafik yang menghalangi orang untuk berinfak, berjuang dan seterusnya. Nah, yang kelompok yang ketiga ini siapa? Orang-orang yang lemah imannya. Nah, orang yang lemah imannya ini sangat bergantung kepada siapa yang berpengaruh pada dia. Karena apa? Karena nanti pada peperangan Tabuk ini ada orang-orang lemah imannya terpengaruh oleh orang-orang munafik, sehingga dia tidak ikut berjuang. Nah, ada orang-orang lemah imannya, setelah bergaul dengan orang-orang yang kuat imannya, dia menjadi kuat imannya dan dia masuk pada kelompok orang-orang yang kuat imannya, naik tingkat imannya itu. Nah, disinilah kemudian pentingnya dakwah. Ya, di sini pentingnya dakwah. Agar apa? Agar suara orang-orang yang mukmin itu lebih kuat daripada suara orang munafik. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu ada orang-orang lemah imannya. Kalau sampai suara orang munafik itu lebih dominan daripada suara orang-orang mukmin, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang lemah imannya itu akan terus menyampaikan perkataan-perkataan orang-orang munafik tadi itu, disampaikan dari mulut ke mulut, akhirnya apa? Menjadi ra'yul am. Ya, menjadi menjadi pendapat yang umum adalah pendapatnya orang munafik. Nah, disinilah kemudian ada perjuangan lewat informasi, perjuangan lewat media yang perlu dikelola oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, sikap yang benar. Agar apa? Agar orangnya di tengah-tengah, orang awam yang di tengah-tengah itu tidak terpengaruh orang munafik. Ada orang yang tidak pergi sholat ke masjid itu karena munafik. Ada orang yang tidak pergi ke masjid itu karena lemah imannya, bukan karena munafik. Ya. Nah, bagaimana orang yang tidak pergi ke masjid itu bisa pergi ke masjid? Ya, itulah butuh dakwanya orang-orang yang sudah pergi ke masjid, orang-orang yang beriman. Jangan sampai apa? Jangan sampai mereka dengar dakwanya orang-orang munafik. Alah, buat apa susah-susah ke masjid, subuh-subuh berangkat ke masjid, mending di rumah saja lah, tidur lagi bis gitu, cepet bisa gitu. Nah, kalau dia dengar terus seperti itu, lama-lama dia akan kemudian ikut orang-orang munafik tadi yang jadi pemimpin. Nah, disinilah kemudian butuhnya kita media itu untuk kita kelola, dakwah itu kita kelola dengan benar. Jangan sampai suara munafik itu yang utama. Apalagi sekarang ini ya media-media utama itu sudah dikelola oleh orang-orang nggak tahu apa, munafikin mau bukan itu. Ya, media-media mainstream itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kemudian ada suara tadi itu contohnya itu, bagaimana menghapus kata-kata kafir dari terminologi Islam. Nah, ini kalau kita biarkan ini, tidak kita kemudian bantah dan kita jelaskan, maka orang-orang yang lemah imannya itu akan terpengaruh. Iya, benar juga ya, nggak boleh kita kasih kata kafir, kan kita hidup sebangsa, hidup ini nggak boleh kita mengatakan kafir. Seperti itu nanti gitu. Ini orang-orang awam ini nggak ngerti gitu. Nah, di sini butuh kemudian orang-orang berdakwah dengan benar. Jangan kemudian dai-dainya juga jadi mungsret juga, kemudian nggak berani ngomong masalah ini gitu ya.
Justru ketika ada seperti ini harus kita ngomong gitu. Harus kita jelaskan kepada umat bahwa ini adalah orang-orang yang gak benar, dia adalah orang-orang yang sesat ketika mengatakan yang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang awam ini kalau gak dengar yang hak, dia akan terpengaruh dengan dakwah-dakwah dari orang-orang munafik. Ya, ini peta seperti itu. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Bagaimana bahayanya perkataan-perkataan orang-orang munafik itu ketika kemudian nanti didengar oleh orang-orang yang lemah imannya dan kemudian jadi tersebar. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah menyatakan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau orang-orang munafik tadi itu berangkat pun bersama kaum muslimin, dia tidak akan menambah kekuatan kaum muslimin. Ya. Wala awda'u khilalakum. Ya. Kemudian apa? Nah, di sini wa yabghunakumul fitnah. Yang masalahnya orang munafik itu senantiasa menginginkan fitnah di tengah kaum muslimin. Fitnah seperti tadi itu, menghasut dan seterusnya. Nah, kemudian Allah nyatakan apa? Terkait dengan fitnahnya orang munafik dan bagaimana dengan orang yang ilmahnya iman, orang yang bukan orang munafik tapi lemah imannya. Allah katakan, wa yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una. Wa fiikum samma'una. Dan di tengah-tengah kalian umat ini samma'una, ada orang-orang yang mendengar terus perkataan sana, perkataan sini. Itu orang-orang yang lemah imannya. Dia dengarkan perkataan orang munafik, dia cerna, oh iya benar. Kemudian apa? Dia sampaikan kepada yang lain, sampaikan kepada yang lain. Ini yang bahaya keberadaan orang munafik di tengah umat. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa fiikum samma'una. Di antara kalian ada orang-orang yang lemah imannya dan mendengarkan pengaruhnya orang-orang munafik tersebut. Ya. Wa fiikum samma'una lahum wallahu 'alimun bidzalimin. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Nah, demikian ini masih muqaddimah, belum masuk kita pada bagaimana nanti sikap orang munafik. Tadi baru sikap orang munafik terhadap orang infak, nanti sikap orang munafik terhadap peperangan itu sendiri. Ya, bagaimana sikap orang munafik sebelum peperangan, sikap orang munafik pada saat perjalanan dalam menuju Tabuk, bagaimana sikap orang munafik ketika selesai peperangan, ya, bagaimana sikap orang mukmin di sana. Perang Tabuk ini adalah pembahasan perang yang tidak terjadi perang. Jadi peperangan Tabuk nanti tidak ada peperangan di sana. Tetapi ini diabadikan, kenapa? Karena banyak sekali pelajaran petunjuk bagi kita semuanya. Bahkan surat At-Taubah itu adalah surat yang terakhir dalam Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Sebagian besar bercerita tentang masalah perang Tabuk ini. Ya. Kenapa? Karena pentingnya pelajaran yang ada dalam perang Tabuk tersebut.